Halo Hai teman-teman, teman-teman. selamat datang di podcast kita hari ini. Nah, episode kali ini kita nggak akan bahas tentang tugas kuliah atau deadline. Kita mau mengajak kalian untuk jalan-jalan, tapi di rumah aja ya. Kita mau ke negara yang paling unik di Asia Selatan, yaitu Bhutan. Iya benar, kita bakalan kenal lebih dekat sama Bhutan dari segi sejarahnya, budayanya, dan siapa saja sih tokoh keren dari negara Bhutan. Dan pelajaran apa yang Indonesia bisa contoh dari negara Bhutan tersebut. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh, perkenalkan saya Yufan dan ini partner saya. Halo, aku Astrid. Senang bisa nemenin kalian 10 menit ke depan. Nah, biar obrolan kita nggak cuman kita berdua aja yang baca, jadi kita sudah kedatangan dua narasumber spesial kita. Betul, langsung saya kita sapa. Boleh kenal biar teman-teman lagi dengerin nih. Halo, nama saya Cindy Ragut. Halo, nama saya Cindy Caroline. Oke, asik. Kak Cindy, biar teman-teman gak bingung, kita mulai dari hal paling dasar dulu ya. Nah, Bhutan tuh literally di mana sih? Katanya di atas awan gitu, karena di Himalaya. Ya, betul sekali. Jadi Bhutan itu negara terkecil di Asia Selatan dan juga terletak di pegunungan Himalaya. Nah, jadi Bhutan ini terletak di antara India dengan Tiongkok. Oh, ya jadi betul Bhutan itu di atas awan, karena di pegunungan tinggi begitu. Ya, karena Bhutan ini terletak di antara pegunungan-pegunungan di Himalaya. Oke, baik. Terus orangnya kebagi jadi suku apa aja sih kalau boleh tahu? Jadi di negara Bhutan itu ada 3 suku, yang dimana suku Ngalok, suku Sarkot, dengan suku Lord Sampa. Terus agama apa aja sih yang dianut Bhutan? Jadi Bhutan itu menganut 2 agama. Itu yang pertama itu lebih mayoritas di agama Buddha. Yang kedua itu agama Hindu. Jadi mereka hanya 2 agama saja, jadi agama Buddha dengan Hindu. Oke. Terus ngomong tentang sejarah Bhutan nih. Bhutan kan punya 5 peristiwa penting. Coba dong ceritakan 5 peristiwa penting itu apa aja sih? Jadi ada 5 peristiwa penting yang ada di negara Bhutan. Itu yang pertama itu penyatuan Bhutan pada tahun 1616 yang dimana Sadru berhasil menyatukan wilayah-wilayah yang sebelumnya terpisah sehingga terbentuk negara Bhutan yang lebih kuat. Yang kedua itu perjanjian Singkula yang dimana pada tahun 1865 Bhutan menandatangani perjanjian dengan Inggris setelah terjadinya perang. Yang ketiga itu berdirinya dinasti Huangzhou, yaitu pada tahun 1907. Fugen Huangzhou itu diangkat menjadi raja pertama dan memulai sistem kerajaan pertama yang berlangsung hingga sekarang. Jadi yang peristiwa yang keempat itu bergabung dengan PBB pada tahun 1971. Bhutan resmi menjadi anggota PBB sehingga mulai aktif menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Dan juga peristiwa penting yang terakhir yang kelima itu demokrasi konstitusional pada tahun 2008. Jadi Bhutan itu mengadakan pemilu pertama dan menerapkan konstitusional, pengubahan sistem dari monarki absolut menjadi monarki konstitusional. Oke, kalau menurut Kakak Cindy, dari kelima peristiwa penting itu apa sih yang paling mengubah Bhutan? Mungkin jadi menurut saya itu semuanya itu mengubah negara Bhutan. Jadi di mana awalnya itu negara Bhutan kan mulai terpisah, di mana wilayah-wilayah itu terpisah. Jadi dari 5 peristiwa itu sangat penting. Jadi di mana Bhutan mulai dari terpisah sehingga menjadi negara monarki. Oke, baik. Jadi penasaran. Negara Bhutan kan tertutup banget nih, sampai bisa aja susah. Kok bisa mau buka pintu untuk dunia luar? Titik baliknya tuh tahun 70-an. Itu gara-gara apa sih? Apakah ada tekanan dari India atau ada raja baru? Oke, jadi di sini nih jadi titik balik negara Bhutan itu bukan karena tekanan dari India atau karena apa. Jadi yang pertama itu di mana negara Bhutan itu membuka diri ke dunia internasional melalui keanggotaan PBB pada tahun 1971 dan juga kepemimpinan Raja Huangzhou pada tahun 1972 yang mendorong modernisasi tanpa meninggalkan budaya tradisional Bhutan tersendiri. Itu titik balik yang titik balik dari negara Bhutan.
Oh, oke, baik. Kita masuk ke materi kedua dengan narasumber kedua dengan saudari Citi. Saudari Citi, siapa saja ini penting dalam sejarah negara Butan? Oke, negara Butan memiliki tiga tokoh utama. Yang pertama yaitu Zhabdrung Ngawang Namgyal, yang kedua Ugyen Wangchuck, dan yang ketiga itu Jigme Singye Wangpo. Nah, kalau yang pertama itu Zhabdrung, dia yang menyatukan Butan menjadi negara yang satu. Bisa dibilang dia tuh kayak pendiri negara Butan yang menjadi negara Butan yang modern. Dan yang kedua itu Ugyen, dia itu salah satu raja pertama di negara Butan dari dinasti Wangpo, yaitu keluarga inilah yang masih memimpin negara Butan sampai sekarang. Tokoh ketiga yaitu Jigme, raja yang mulai buka jalan demokrasi di Butan. Nah, terus dia juga yang mengenalin konsep gross national happiness atau kebahagiaan nasional bruto. Jadi pembangunan nggak cuma diukur dari uang, tapi juga dari kebahagiaan rakyat. Ini peninggalan sejarah apa saja yang terkenal dari negara Butan yang kita miliki? Negara Butan punya sejarah yang unik. Yang pertama itu Paro Taksang, yaitu atau tiga snatch monastery, yaitu biara yang menempel di tebing, dan dia tuh ikon banget. Buat sampai ke sana harus naik gunung dulu. Nah, yang sejarah yang kedua itu yang unik, yaitu Punakha, yaitu dulu pusat pemerintahannya negara Butan. Bangunannya juga megah dan ada di pertemuan Dua Sungai. Nah, terus yang sejarah yang paling unik lagi yaitu Trong Salzong, yaitu salah satu benteng terbesar di Butan. Tempat ini penting banget dalam sejarah keluarga kerajaan di negara. Ya, kita ingin belajar sejarah Asia Selatan karena kemanfaatnya bagi Indonesia. Kita belajar sejarah Asia Selatan itu sangat penting, khususnya di negara Butan, karena kawasan Asia Selatan unik karena sejarah, budaya, dan agama, dan politiknya super beragam. Dari situ kita bisa belajar banyak hal, khusus buat negara Indonesia. Bukan masih pelajaran penting, seperti menjaga budaya dan alam itu juga bisa jalan bareng sama pembangunan. Mereka tuh nggak ngejar pertumbuhan ekonomi doang, tapi juga mikirin kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakatnya. Itulah nilai yang paling relevan buat kita sebagai negara Indonesia. Nah, itu dia sekilas tentang Butan negara. Itu punya cara unik untuk mengukur kebahagiaan. Ini sudah. Nah, itu dia sekilas tentang Butan negara kecil, tapi punya cara unik untuk mengukur kemajuan lewat kebahagiaan, bukan cuma angka ekonomi. Nah, semoga obrolan kita kali ini bermanfaat buat teman-teman lain, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.